Hai para pecinta kisah cinta selebriti, siapa yang tidak kenal dengan Lisa Blackpink? Fashion, dancer yang memukau, dan rapper yang karismatik. Setiap gerak-geriknya selalu jadi magnet perhatian. Tapi bagaimana jika kali ini kita membahas sesuatu yang lebih personal, yang belakangan ini bikin dunia maya heboh? Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah cinta Lisa Blackpink yang paling banyak dibicarakan, mulai dari bisik-bisik rumor hingga potret kebersamaan yang tak terbantahkan. Penasaran siapa sosok pria yang berhasil merebut hati Lisa Blackpink? Mari kita mulai videonya. Hai, selamat datang kembali di channel ini. Kisah cinta yang melibatkan mega bintang sekelas Lisa Blackpink tentu saja tidak luput dari pantauan ketat media dan juga penggemarnya. Namun tidak banyak yang tahu benih-benih rumor kedekatan Lisa dengan Frederick Arnault, pewaris konglomerat Louis Vuitton, mulai tumbuh secara perlahan dan tersembunyi sebelum akhirnya meledak menjadi perbincangan global pada pertengahan tahun 2023. Kisah romansa yang kini menjadi sorotan global antara Lisa Blackpink dan Frederick Arnault tidak muncul begitu saja. Benih-benih awal kedekatan mereka ditanam jauh sebelum rumor mencuat ke permukaan, tepat di jantung industri yang mereka geluti, yaitu dunia fashion dan lingkaran sosial elit Eropa. Sejak lama, Lisa telah memegang status sebagai ikon fashion global dan duta besar untuk beberapa merek mewah ternama yang berada di bawah payung konglomerat Louis Vuitton seperti Celine dan juga Bulgari. Benar gak sih pronunciation-nya? Louis Vuitton, Bulgari, Celine? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karena ini secara otomatis menempatkannya di garis terdepan setiap Fashion Week di Paris, di Milan, dan kota-kota mode besar lainnya. Kehadiran Lisa selalu menjadi magnet, menarik perhatian paparazzi dan juga media, dan gaya serta karismanya yang tak tertandingi. Di sisi lain, Frederick Arnault bukanlah sekedar penikmat fashion biasa. Sebagai putra dari Bernard Arnault, yaitu CEO dari Louis Vuitton, juga menjabat sebagai CEO TAG Heulier. Benar gak sih? TAG Heulier. Terus pendapat kalian tentang pronunciation yang benar? Merupakan salah satu merek tangan mewah Louis Vuitton. Frederick adalah pemain kunci dalam industri ini. Ia secara rutin menghadiri acara-acara penting, baik itu peluncuran produk dan fashion show yang sama dengan Lisa, bukan sebagai tamu melainkan sebagai bagian internal dan manajemen. Inilah mengapa sangat wajar jika mereka berdua sering sekali bertemu. Acara-acara ini menjadi momen alami bagi interaksi keduanya, bahkan jika pada mulanya hanya sebatas sapaan profesional atau perkenalan singkat. Fakta menarik lainnya yang mendukung potensi kedekatan mereka adalah ketertarikan Frederick yang mendalam pada K-pop. Jauh sebelum rumor kencan dengan Lisa, Frederick telah dikenal sebagai penggemar berat industri musik Korea, khususnya Blackpink. Ia bahkan beberapa kali terlihat di konser atau acara publik Blackpink. Hal ini menunjukkan dukungannya. Ketertarikan ini menempatkan Frederick pada posisi yang berbeda dari sekedar rekan bisnis dengan Lisa. Bayangkan saja seorang CEO merek jam tangan mewah sekaligus pewaris salah satu perusahaan terbesar dunia ternyata juga merupakan penggemar berat dari artis yang ia temui di acara fashion. Hal ini bisa menjadi titik temu yang unik dan memecahkan kekaguan, membuka jalan bagi percakapan yang lebih santai dan personal di luar konteks pekerjaan. Mungkin ada obrolan tentang musik, tour, atau bahkan detail-detail kecil, meskipun belum ada foto bukti yang jelas tentang interaksi romantis pada fase ini. Jadi maksudnya pada obrolan tentang musik, tour itu tidak ada fakta yang membuktikan benar-benar bahwa itu terjadi gitu. Beberapa pengamat dan penggemar yang jeli mulai memperhatikan interaksi halus di antara mereka pada akhir 2022 hingga awal 2023. Terkadang mereka terlihat saling menyapa atau bertukar senyum singkat, dan ini terjadi di tengah keramaian fashion show. Mereka mungkin terlihat berdiri dalam kelompok yang sama saat after party atau acara networking. Lagi-lagi, meskipun belum ada foto yang menunjukkan mereka berinteraksi secara eksklusif berdua dibandingkan dengan interaksi formal Lisa dengan petinggi Louis Vuitton lainnya, interaksi dengan Frederick mungkin terasa lebih santai dan akrab, meskipun masih dalam koridor profesional. Pada tahap ini, kedekatan mereka masih sangat tersembunyi dari radar publik yang luas. Kebanyakan orang hanya melihat mereka sebagai dua figur penting di industri fashion yang kebetulan sering berada di tempat yang sama. Namun, di balik layar interaksi-interaksi kecil ini bisa menjadi fondasi awal bagi ketertarikan yang dalam yang pada akhirnya akan mengarah pada pertemuan makan siang viral di Paris.
Jadi banyak nih momen-momen yang diduga kebersamaan antara Frederick dan Lisa. Namun yang paling bisa dibuktikan yaitu pada saat momen makan siang bersama antara Frederick dan Lisa, yaitu makan siang di Paris. Sebelum spekulasi merebak, Lisa dan Frederick sudah berada dalam circle yang sama, sebuah lingkungan eksklusif yang tak bisa diakses oleh orang biasa, yaitu dunia fashion mewah dan lingkaran sosial elit di Eropa. Sebagai duta global untuk merek-merek bergengsi di bawah payung Louis Vuitton seperti Celine dan Bulgari, Lisa adalah bintang yang tak pernah absen dari Paris Fashion Week atau acara-acara peluncuran produk paling eksklusif. Kehadirannya selalu menjadi sorotan media dan juga paparazzi. Frederick pernah terlihat menghadiri konser Blackpink, bahkan sebelum rumor kencan ini muncul. Ketertarikan pribadi ini mungkin menjadi titik kontak yang unik, melampaui formalitas bisnis. Bayangkan, seorang CEO muda dari perusahaan jam tangan yang mewah adalah seorang fanboy dari artis yang dia temui secara profesional. Dan ini membuka celah untuk percakapan yang lebih santai dan otentik di luar networking semata. Momen yang benar-benar mengubah segalanya, mulai dari bisik-bisik menjadi berita lantang yang tak bisa diabaikan adalah makan siang mereka di sebuah restoran di Paris. Momen yang benar-benar mengubah segalanya dari bisik-bisik menjadi berita yang lantang yang tidak bisa diabaikan, yaitu pada saat mereka makan siang di restoran Paris pada pertengahan Juli 2023. Foto tersebut yang terlihat diambil secara sembunyi-sembunyi. Mungkin ini diambil oleh paparazzi atau penggemarnya, atau yang memang kebetulan melihat Lisa di situ. Menunjukkan Lisa dan Frederick duduk berhadapan di sebuah meja di restoran yang tampak kasual. Namun tempat ini tetap berkelas di ibu kota Prancis. Kualitas gambar yang mungkin tidak sempurna, namun identitas keduanya sangat jelas. Mungkin ini bisa diasumsikan bahwa fotonya itu sedikit blur, mungkin karena di zoom in, diperbesar jadi agak sedikit pecah, tapi ini jelas bahwa ini adalah Frederick dan juga Lisa. Mereka tidak berada di meja panjang rapat bisnis, melainkan di sebuah meja makan biasa, mengisyaratkan pertemuan pribadi. Suasana yang tercipta jauh dari formalitas acara fashion show. Frederick terlihat tersenyum lebar, tampak rileks dan fokus pada Lisa. Sementara Lisa juga terlihat nyaman, sesekali tersenyum dan mendengarkan dengan seksama. Tidak ada kesan canggung atau kaku. Ini adalah bahasa tubuh yang terlihat pada pasangan yang sedang berkencan, bukan sekedar rekan bisnis. Jadi biasa kalau kita kencan dengan pasangan atau lagi PDKT, mungkin kayak gitu ya. Restoran yang dipilih bukanlah tempat yang terlalu mencolok atau flashy, namun juga bukan tempat yang sepenuhnya tersembunyi. Ini menunjukkan tingkat kenyamanan mereka untuk berinteraksi di ruang publik, meskipun sepenuhnya belum terbuka. Nah, begitu foto ini muncul, yaitu foto makan mereka berdua di Paris, jagat maya langsung gempar. Para penggemar Blackpink yang dikenal sangat detail dan sigap langsung membedah setiap elemen foto. Dalam hitungan jam, informasi mengenai Frederick Arnault dan latar belakangnya pun tersebar luas. Ini memicu tsunami spekulasi dan pertanyaan. Apakah Lisa benar-benar berpacaran? Foto makan siang ini adalah pemicu utama. Jadi sebenarnya isu-isu pertama itu belum terlalu mencuat, tapi foto makan siang ini benar-benar menggemparkan. Dari sinilah detektif online mulai beraksi. Mereka tidak hanya melihat foto itu saja sebagai bukti tunggal, tetapi pembuka jalan untuk mencari bukti-bukti lain yang tersembunyi. Ini benar-benar kepo ya para penggemarnya dan paparazzi. Benar-benar dalam 1 jam biodata dari Arnault sudah terbuka. Para penggemar mulai membandingkan background dari foto-foto yang diunggah Lisa di Instagram dengan background dari unggahan Frederick atau keluarganya. Jika ada kesamaan arsitektur, pemandangan, atau dekorasi interior, itu langsung diindikasikan sebagai tanda bahwa mereka mungkin pada waktu yang sama. Meskipun tidak sering, netizen mencoba mencocokkan aksesoris atau pakaian tertentu yang dikenakan Lisa dengan terlihat di unggahan Frederick. Meskipun ini bisa kebetulan, dalam konteks rumor, setiap detail kecil menjadi bukti. Jadi menurut paparazzi dan juga para penggemarnya bahwa ketika ada kesamaan, baik itu tempat atau aksesoris, itu jadikan bukti bahwa mereka benar-benar berpacaran. Para penggemar juga memperhatikan bahwa Frederick diketahui mengikuti akun Instagram orang-orang terdekat Lisa, seperti manajer dan juga penarinya. Ini mengindikasikan bahwa ia tidak hanya berinteraksi dengan Lisa, tetapi juga berusaha mengenal lingkup sosialnya. Nah, momen makan siang di Paris ini adalah titik balik yang tak terbantahkan. Foto ini mengubah spekulasi samar menjadi dugaan kuat.
membuka pintu bagi bukti-bukti selanjutnya yang akan muncul dan secara efektif membawa hubungan mereka ke dalam sorotan publik meskipun tanpa konfirmasi resmi. Nah, dari sinilah muncul narasi kencan rahasia mereka mulai terbentuk di mata dunia. Jika foto makan siang di Paris pada Juni 2003 adalah percikan api yang menurut rumor, maka kehadiran Lisa Blackpink dalam lingkaran keluarga inti Frederick Arnault pada Agustus 2023 adalah bahan bakar yang tak terbantahkan. Momen ini menjadi penanda krusial bahwa hubungan mereka jauh melampaui sekedar pertemuan profesional atau kencan kasual, mengisyaratkan keseriusan dan penerimaan dalam lingkungan pribadi Frederick. Ini tuh seperti kayak kita tuh diajak bertemu dengan keluarga cowok, itu menandakan seperti suatu keseriusan kali ya, mungkin. Puncak dari bukti yang tak terbantahkan ini terjadi ketika Lisa dan Frederick Arnault terlihat bersama di Disneyland Paris pada Agustus 2023. Namun yang membuat momen ini begitu signifikan bukanlah hanya kehadiran mereka berdua, melainkan kehadiran anggota keluarga dari Frederick Arnault. Lisa dan Frederick tertangkap kamera sedang berjalan bersama-sama di Disneyland Paris. Tidak hanya berdua, melainkan ditemani oleh Delphine Arnault yang merupakan saudara perempuan Frederick dan juga CEO Dior. Bener gak sih Dior? Kehadiran Delphine, seorang sosok yang sangat penting di Louis Vuitton dan keluarga Arnault, adalah indikator kuat bahwa Lisa sudah diperkenalkan dan diterima dalam lingkaran keluarga inti. Ini bukan lagi sekedar kencan, melainkan interaksi sosial di tingkat keluarga. Sebagai video singkat dan foto yang diambil oleh pengunjung Disneyland atau paparazzi amatir beredar luas di media sosial. Meskipun beberapa diambil dari jarak jauh, rekaman tersebut cukup jelas menunjukkan Lisa dan Frederick berjalan beriringan dengan santai. Kali itu mereka berdua ngobrol dan menikmati suasana taman hiburan. Frederick bahkan terlihat memegang tangan Lisa dalam beberapa klip yang beredar. Meskipun itu bisa diinterpretasikan, Frederick bahkan terlihat memegang tangan Lisa dalam beberapa klip yang beredar. Dalam rekaman, Lisa dan Frederick terlihat sangat nyaman satu sama lain. Mereka tidak berusaha menyembunyikan diri atau menghindari kamera, menunjukkan tingkat kepercayaan diri dan kesantaian yang luar biasa di tempat umum dan juga ramai. Bahasa tubuh mereka mencerminkan kedekatan yang sudah terjalin. Meskipun tidak ada pernyataan resmi, kehadiran Lisa di acara keluarga sebesar itu di tempat umum yang banyak orang adalah bentuk konfirmasi tidak langsung yang paling kuat. Keluarga Arnault yang dikenal menjaga privasi mereka tidak akan sembarang membawa seseorang ke dalam acara pribadi seperti itu jika tidak ada hubungan yang serius. Selain Disneyland Paris pada periode yang sama, yaitu sekitar Juli hingga Agustus 2023, netizen juga menemukan bukti lain yang mengindikasikan bahwa Lisa menghabiskan waktu bersama Frederick dan mungkin saja juga bersama keluarga di tempat lain, khususnya saat liburan musim panas. Lisa mengunggah foto-foto liburannya di Instagram dari berbagai lokasi eksotik termasuk di Yunani dan juga Italia. Yang menarik, pada periode yang sama Frederick Arnault dan anggota keluarganya termasuk saudara laki-lakinya yaitu Jean Arnault juga mengunggah foto-foto dari lokasi yang sangat mirip, terkadang bahkan dengan arsitektur pemandangan atau interior desain yang identik. Meskipun Lisa tidak pernah mengunggah foto Frederick di feed-nya, kesamaan ini menjadi petunjuk kuat bahwa mereka berada di tempat yang sama pada waktu yang sama. Berbeda dengan Disneyland yang ramai, lokasi-lokasi liburan seperti kapal pesiar pribadi atau villa mewah memperlihatkan tingkat privasi yang lebih tinggi, memungkinkan mereka untuk menghabiskan waktu bersama jauh dari sorotan langsung media. Namun jejak digital yang tersisa melalui unggahan media sosial mereka dan keluarganya cukup untuk menarik kesimpulan. Jadi ceritanya kayak puzzle ya. Penggemarnya paparazzi itu melihat foto-foto capture dari Lisa dan juga keluarganya, kemudian diambil kesimpulan, dan itu menjadi spekulasi kuat buat para penggemar dan juga paparazzi. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan komentar kalian di kolom komen. Kehadiran Lisa di lingkaran keluarga Arnault memiliki beberapa implikasi signifikan. Ini menunjukkan bahwa Lisa tidak hanya menjalin hubungan dengan Frederick, tetapi juga telah diterima oleh keluarga Arnault, sebuah keluarga yang sangat berpengaruh dan menjaga image mereka. Ini adalah langkah besar dalam sebuah hubungan. Momen-momen ini secara efektif mengubah rumor kencan menjadi indikasi hubungan yang serius dan juga stabil. Pasangan tidak akan membawa seseorang ke pertemuan keluarga inti jika hubungan tersebut hanya bersifat main-main. Meskipun ini di entertainment terbuka dan kemudian Lisa mendirikan agensinya sendiri,
LLOUD. Bagaimana sih pronunciation-nya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komen. Nah, agensi yang Lisa dirikan juga turut tetap bungkam. Bukti-bukti visual ini sudah cukup bagi publik untuk menganggap hubungan mereka terkonfirmasi secara de facto. Momen-momen di Agustus 2023, khususnya penampakan di Disneyland Paris bersama keluarga Arnold, menjadi bukti yang kuat dan tak terbantahkan. Hal ini mengikis keraguan yang tersisa, memposisikan hubungan Lisa dan Frederick sebagai salah satu kisah cinta selebriti yang paling menarik dan terbuka di K-pop, meskipun tanpa label resmi. Artinya meskipun belum terkonfirmasi resmi. Cerita soal Lisa Blackpink dan Frederick Arnold ini bikin banyak orang penasaran. Dari awal gosipnya muncul, hubungan mereka jadi contoh gimana agensi K-pop ngurusin kehidupan pribadi artisnya. Kita juga bisa lihat gimana Lisa, seorang bintang besar dunia, menghadapi sorotan publik yang terus-menerus. Agensi Lisa sampai sekarang tidak pernah kasih pernyataan resmi, alias diam saja. Lisa sendiri juga santai dan tidak banyak bicara. Artinya ya tidak membantah tapi tidak mengkonfirmasi juga. Makanya walaupun tidak pernah dinyatakan atau dikonfirmasi, semua orang sudah paham kalau mereka memang punya hubungan. Jadi ini tuh kayak tahu sama tahu aja. Walaupun Lisanya tidak pernah mengucapkan langsung. Sejak rumor makan siang di Paris pada Juli 2023 hingga penampakan mereka yang semakin sering di berbagai lokasi global, YG Entertainment, agensi yang menaungi Blackpink dan Lisa pada saat itu untuk aktivitas grupnya, tetap memilih untuk bungkam. Ini bukanlah hal yang mengejutkan bagi penggemar K-pop, terutama bagi mereka yang sudah familiar dengan pola komunikasi YG. Ini adalah respon standar YG Entertainment untuk hampir setiap rumor kencan yang melibatkan artis mereka. Mereka jarang sekali memberikan konfirmasi langsung, kecuali jika situasi sudah sangat tidak terbantahkan, atau jika sang aktris sendiri yang secara proaktif ingin mengumumkannya. Dengan tidak mengkonfirmasi atau membantah, agensi berharap dapat meredam gelombang spekulasi dan menjaga privasi artis. Namun seringkali sikap ini justru diinterpretasikan oleh publik sebagai konfirmasi tidak langsung. Logikanya, jika ini tidak benar, mengapa tidak dibantah dengan tegas? Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komen. Agensi K-pop cenderung ingin menjaga fokus publik pada karir profesional artis mereka, yaitu musik, comeback, tour, endorsement, bukan kehidupan pribadi hubungan asmara. Hubungan asmara seringkali dianggap sebagai gangguan yang berpotensi mempengaruhi citra dan basis penggemar. Dalam kasus Lisa, sikap bungkam YG ini memiliki dampak ganda. Di satu sisi, ia menghormati privasi Lisa sesuai dengan kebijakan umum agensi. Di sisi lain, karena bukti-bukti visual seperti foto makan siang, liburan bersama di Disneyland, liburan bersama keluarga terus bermunculan dan semakin kuat. Ketidakadaan bantahan resmi justru memperkuat keyakinan publik bahwa rumor tersebut benar adanya. Publik mulai beranggapan jika agensi tidak membantah itu karena mereka memang tidak bisa membantahnya. Yang menarik adalah bagaimana sikap Lisa sendiri berkembang seiring berjalannya waktu, terutama setelah ia mengambil langkah signifikan dalam karirnya. Sebagai member Blackpink, Lisa dikenal sangat menjaga privasi kehidupan pribadinya. Sebelum rumor Frederick, ia nyaris tidak pernah terlibat dalam rumor kencang yang signifikan atau terpublish luas. Ia selalu fokus pada aktivitas grup, penampilan panggung, dan aktivitas fashionnya. Sikap ini adalah cerminan dari budaya idola K-pop, di mana kehidupan pribadi seringkali harus dikorbankan demi citra yang sempurna dan bisa didekati oleh penggemar. Namun setelah bukti visual, terutama foto makan siang di Paris dan liburan bersama di Disneyland, mulai tersebar luas, ada perubahan halus dalam cara Lisa menampilkan dirinya di media sosial. Lisa melanjutkan kehadirannya di beberapa acara yang melibatkan keluarga Arnold, seperti acara balap mobil Formula One di Las Vegas pada November 2023, di mana ia terlihat duduk di area VIP bersama anggota keluarga Arnold. Kehadiran ini tidak dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ia terlihat santai di tempat umum yang ramai. Ini menunjukkan tingkat kenyamanan yang tinggi dengan hubungan tersebut dan penerimaan dari keluarga Frederick. Lisa dan LLOUD, yaitu agensi yang didirikan, bagaimana sih pronunciation-nya? Tuliskan komentar kalian di kolom komen. Tetap memilih untuk tidak mengkonfirmasi atau membantah rumor kencan tersebut secara eksplisit. Ini mungkin karena Lisa menghargai privasi dan ingin tetap fokus pada musik dan aktivitas artistiknya. Namun bisa juga diinterpretasikan bahwa dengan semua bukti yang ada, konfirmasi verbal tidak lagi diperlukan. Ia membiarkan tindakan dan penampakannya berbicara. Artinya biarkan foto-foto yang berbicara, mungkin gitu ya. Lisa tampaknya menemukan cara untuk menyeimbangkan keinginan menjaga privasi dengan realita sebagai
superstar global. Ia tidak secara agresif menyembunyikan hubungannya, namun juga tidak secara terbuka mengumumkan atau menggunakan hubungannya sebagai publisitas. Ini adalah pendekatan yang matang, memungkinkan ia menikmati kehidupannya tanpa harus terus-menerus mengkonfirmasi rumor. Pada akhirnya, respon agensi yang bungkam dan sikap Lisa yang terbuka dalam batasannya telah membentuk narasi untuk seputar hubungan ini. Bagi sebagian besar publik dan penggemar, kisah cinta Lisa Blackpink dan Frederick Arnault telah menjadi rahasia umum yang didukung oleh tumpukan bukti visual dan interaksi sosial yang konsisten. Meskipun tanpa satupun kata konfirmasi yang terucap dari kedua belah pihak, ini adalah gambaran tentang bagaimana seorang idola K-pop papan atas menyeimbangkan karir global dan hak atas kehidupan pribadi di era digital. Kalau dilihat dari kasus dari Lisa Blackpink ini cukup menarik ya. Jadi mungkin sebagian orang yang tidak suka terlalu memperluas hubungannya akan melakukan hal seperti yang Lisa lakukan. Tapi alasan untuk dia tidak mengkonfirmasi itu, Lisa mungkin punya alasan tersendiri yang masih menjadi spekulasi masing-masing para penggemar ataupun juga paparazzi. Itulah tadi rangkuman perjalanan kisah cinta Lisa Blackpink yang berhasil bikin heboh para penggemarnya. Dari rumor samar-samar, kode-kode tersembunyi di media sosial, hingga penampakan yang semakin sering dan jelas. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, sepertinya bukti-bukti yang terkumpul sudah cukup berbicara. Bagaimana menurut kalian para pecinta kisah cinta selebriti? Apakah kalian mendukung kisah cinta Lisa ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah cinta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Ketertarikan pribadi ini mungkin menjadi berita itu pada saat makan siang, yaitu pada saat makan siang. Foto tersebut yang terlihat diambil secara menunjukkan Lisa dan Frederick duduk berhadapan di sebuah meja. Jadi yang akan muncul dan secara efektif mulai dari terbentuk di mata dunia